Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam channel YouTube dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita dalam program renungan singkat, dan dalam renungan kali ini saya berikan judul Kedinginan dalam Freezer yang Rusak. Dan sebelum kita mulaikan, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami mohon kepadamu tatkala kami akan mendengarkan firman-Mu dalam renungan singkat ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengajar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kalau Anda lihat gambar di sebelah kanan saya ini ada tulisan cold storage. Adakah yang tahu apa arti daripada cold storage? Cold storage adalah satu freezer raksasa atau mesin pendingin raksasa. Biasanya digunakan untuk menyimpan ikan atau daging yang masih lama digunakan. Sehingga ketika disimpan dalam mesin pendingin raksasa ini, maka daging dan ikan dapat bertahan lama. Satu kali seorang pemuda yang bernama Ruben, dia bekerja dalam sebuah perusahaan yang mana bergerak dalam penyediaan ikan dan daging. Dan sering banyak ikan dan daging ini karena dikonsumsi dalam waktu yang masih lama, disimpan dalam mesin raksasa ini. Satu kali Ruben ketika dia bekerja lembur, dia memasukkan ikan dan daging ini dalam mesin pendingin raksasa ini. Dan tiba-tiba pintu daripada mesin pendingin raksasa ini tertutup dari luar. Dan dia sangat panik, dia mencoba untuk membuka pintu tetapi tidak bisa. Dia menggedor dari dalam pun juga tidak ada orang yang mendengar karena semua sudah pulang. Dan di tengah kepanikannya, beberapa jam kemudian dia merasakan kedinginan, tangannya merasa kaku dan kepalanya mulai pusing. Dan nasib naas dialami oleh Ruben ketika keesokan paginya, saat pekerja lain tiba dan membuka mesin pendingin raksasa ini, mereka mendapati Ruben sudah meninggal dalam keadaan hipotermia. Hipotermia adalah satu keadaan di mana seseorang mengalami kedinginan yang sangat parah. Hingga akhirnya polisi dan dokter menyelidiki apa yang terjadi dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Ruben mati karena satu perasaan ketakutan akan kedinginan yang berlebihan. Mengapa disimpulkan demikian? Ternyata saudara, mesin pendingin raksasa itu rusak. Mesin pendingin raksasa yang mana Ruben terkunci di dalamnya rusak dan sudah tidak menyala selama beberapa hari. Dan sungguh aneh bahwa Ruben mati dalam keadaan hipotermia atau kedinginan yang sangat akut. Sehingga akhirnya disimpulkan Ruben mati oleh karena psikosomatis, yaitu satu keadaan ketakutan yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa sakit dan masalah pada fungsi tubuh. Ini yang dialami oleh Ruben, mati kedinginan tetapi di dalam mesin pendingin yang rusak dan tidak menyala selama beberapa hari. Dan psikosomatis ini, yaitu satu kekhawatiran yang berlebihan, sudah terjadi atau menjadi fenomena dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di sepanjang 1 tahun ini ketika virus pandemi corona melanda dunia. Seorang psikolog yang bernama Martina Paglia mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang menunjukkan gejala terkena COVID-19, tetapi sementara ketika mereka diadakan pengujian, mereka tidak terkena COVID-19. Dan Martina Paglia mengatakan orang-orang ini menunjukkan gejala COVID-19, padahal sesungguhnya mereka tidak mengalami COVID-19 oleh karena satu ketakutan yang berlebihan akan terkena virus yang mematikan ini. Jadi saudara, ada satu kondisi di mana beberapa tahun terakhir ada situasi saat masyarakat memiliki sebuah kekhawatiran yang berlebihan, dan sementara kekhawatiran itu tidak pernah terjadi kepada mereka. Kristus satu kali bicara mengenai kekhawatiran dalam kisah di Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang 34. Dia mengatakan, "Pandanglah kepada burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun Tuhan memelihara mereka dan memberi mereka makan. Ataupun kepada bunga bakung di padang yang bahkan tidak pernah meminta, tapi pakaian daripada bunga-bunga itu lebih indah daripada pakaian Raja Salomo." Dan di ayat yang ke-27, Kristus mengatakan kepada kita, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Dalam terjemahan Indonesia Literal Translation dikatakan,
Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan satu hasta pada usianya? Jadi menurut Kristus, kekhawatiran tidak pernah akan membuat seseorang bertambah usianya. Malahan sesuai dengan kisah dari Ruben tadi, yang mati kedinginan oleh karena rasa khawatir yang berlebihan padahal mesin pendingin tempat dia terjebak rusak dan tidak menyala beberapa hari. Atau dari penyelidikan Martina Paglia yang mengatakan banyak orang menunjukkan gejala COVID-19 tapi sementara tidak pernah positif COVID-19. Jadi kekhawatiran membuat seseorang bahkan bisa kehilangan nyawanya atau mungkin berkurang usianya. Dan dalam hal rohani, Yesus juga mengatakan ini bisa berdampak buruk. Dalam Lukas 8 ayat yang ke-14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi menurut Yesus, firman Tuhan tidak bisa melaksanakan maksudnya di dalam kehidupan kita. Salah satu sebabnya adalah bila mana dihimpit oleh kekhawatiran. Dan kalimat akhir daripada ayat ini, kekhawatiran bisa membuat seseorang tidak menghasilkan buah yang matang. Dengan kata lain, kalaupun kita menghasilkan buah, maka itu buah yang tidak matang, buah yang masam, atau bahkan adalah buah yang pahit. Dan karena itu kita perlu mendengar nasihat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25 dari Raja Salomo. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Seharusnya tatkala kita khawatir, kita lebih banyak merenungkan kata-kata yang membangkitkan semangat, atau bahkan mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat dan antusias kita. Lalu Raja Daud di dalam Mazmur 13 di ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi buat Raja Daud, penting buat kita percaya kepada kasih setia Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, memuji untuk Tuhan dalam keadaan yang mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik. Jadi saudara, berdasarkan nasihat daripada Raja Salomo dan juga Raja Daud, saat kita khawatir bahwa kita penting untuk mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat daripada kata-kata yang melemahkan semangat. Penting pula kita untuk mengingat bahwa Tuhan punya kasih setia dan kita haruslah menaruh iman dan percaya di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Bahkan menyanyi serta memuji Tuhan. Kiranya melalui renungan singkat ini, kalaupun kita sedang mengalami kekhawatiran hari ini ataupun di hari esok, kita boleh lihat bahwa Tuhan memiliki kasih setia yang luar biasa, dan kasih setianya seharusnya mendorong kita untuk memuji Dia dan mengucapkan perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, bukannya yang melemahkan semangat. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.